Ini dari ahli ya. Orang yang ahli mengatakan syarat berzikir satu adalah ala wudu'in tamin. Orang yang tidak punya wudu juga harus berzikir. Tetapi untuk zikir yang memenuhi syarat, ya laksanakan. Harus punya wudu. Jangan diartikan kalau tidak punya wudu tidak boleh zikir. Kita di kendaraan mau pakai tayamum biasa rasanya kurang darurat. Mau pakai air turun dulu sulit. Ya tetap aja hati ingat kepada Allah walau tidak punya wudu. Tetapi untuk sebut saja zikir yang utama, zikir yang pokoknya harus dengan punya wudu. Insya Allah nggak ada yang menolak Pak itu. Semuanya menerima karena memang punya wudu itu bagus. Tapi syarat yang kedua ini sudah mulai beda pendapat. Wa ayyadhkura bidorbin syadidin wa sautin qawiyyin. Dan zikir dengan pukulan yang apa syadid? Ya itu juga sudah pengembangan sebenarnya. Menerjemahkan syadid dengan kuat itu sudah pengembangan. Dengan yang keras juga bisa, seru juga bisa. Coba cari lagi kalimat yang semangat bisa. Ya pokoknya dengan daya yang tinggi gitu. Syadid. Hantaman bisa. Bisa silakan. Kok Pajajian kalau sudah minta pendapat siapapun dipinta pendapat. Saya salah seorang pengikut Al-Quran yang insya Allah paham di zamannya Nabi Yusuf. Ketika terjadi tragedi antara Yusuf dan Zulaikha, hakim tidak bisa menghakimi. Karena tidak ada saksi yang cukup. Bayi yang ngomong. Karena itu saya kadang-kadang menghargai pendapat Anda. Allah kamu bayi ditakdirkan oleh Allah. Udah terima gitu. Pak, kenapa saya sekarang oleh Al-Mukarram Al-Habib Lutfi dipercaya sebagai Rois 4 di Jamiah Thariqah Nasional? Antara lain karena kerja saya dulu tahun 2000 menjadi Sahibul Bait konferensi Jamiah Thariqah tingkat Jawa Barat. Antara lain yang menjadi kesan baik adalah karena seluruh peserta saya inapkan di hotel. Kita NU paling pintar cari alasan. Jadi karena kita dulu dari pondok, maka kalau kita kumpul-kumpul di pondok aja, tidak usah di hotel, karena ada punya duitnya. Tapi itu kan gak dibicarakan. Saya pun dulu mengambil keputusan, sudahlah di rumah masyarakat atau di madrasah. Ada orang sekelas bayi yang namanya Ade Sutarjo, ikhwan bodoh, gak diperhitungkan. Ngomong, pengelsa, kalau para ulama yang mulia itu disimpannya di rumah masyarakat, bagaimana kalau mau tidur bayinya nangis, nanti terganggu. Ini orang bodoh tapi alasannya sedikit masuk ini. Lalu nanti ada gelas yang tertendang oleh kaki, nanti pecah gimana? Jadi baiknya menurut kamu di hotel aja. Adik, saya katakan untuk makannya aja kita sudah repot 300 orang 3 hari. Tambah tidur lagi di hotel. Ya kalau memang salah diterima boleh. Tidak juga ada apa-apa. Saya berpikir, oh, ini orang bodoh mengusulkan kepada Syekhuna. Tapi saya ingat cerita apa? Cerita Nabi Yusuf. Akhirnya tak telepon. Hotel Melati aja lah, belum berbintang. Hotel Melati di dekat pesantren saya. Assalamualaikum Pak Ketut orang Bali, manajernya. Pak Ketut, udah ada ponakan saya di situ, sudah Pak. Jadi bisa menerima tamu saya nanti berapa? Siap 100 Pak, terima. Oh iya, 100 kalau 2 malam berarti 50 kamar kali sekian berarti berapa? Tidak usah repot Pak, 1,5 juta aja untuk bersih-bersih. 100 orang di hotel 1,5 juta. Gara-gara saran si kelas bayi. Itu makanya saya sering lihat gimana. Biasakan itu. Jangan kalau kita udah dikenal kiai, pendapat apa kamu? Nyantren di mana kamu? Berani yang melangkahi syah.
Ini tajdid ini, pembaharuan ini dalam lingkungan kita ya. Loh kok? Waduh, ini cuma 100 orang. 100 lagi di mana? Coba hubungi Ibu Inai, Hotel Karawang Inn disebutnya. Wah, kalau untuk tamunya Yai, biarlah 100 orang di sini. Itu bersih-bersih 750.000 aja. Makin turun. 50 lagi di mana? Yang 50 anggap aja nggak datang lah. Ya, gitu kan kalau punya acara. Tapi siap-siap. Ada hotel Intan, hotel Melati Intan, Buawa namanya. Biarlah di kami 50 orang, 500.000 aja. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang terkenal loh. Dalam catatan Jamiah Toriqoh baru pernah ada konferensi tingkat provinsi yang diinapkan di hotel. Alhamdulillah. Tidak, itu atas saran dari bayi. Maka di sini pun saya gimana. Tadi kan mau menerjemahkan syadid, saya tanya kawan-kawan. Sekaligus saya mendidik pada saudara-saudara supaya jangan sombong gitu. Mentang-mentang Anda ketua bidang dakwah. Mentang-mentang Anda siapa? Jangan. Dengarkan. Siapa tahu Allah menggerakkan lidah orang yang awam. Tapi itu dari Allah langsung. Bisa terjadi dalam tarekat seperti itu. Bagaimana mengartikan syadid? Banyak ya tadi ya. Makasih, itu kan? Saya juga punya sih. Tapi siapa tahu orang lain lebih baik daripada saya. Syadid. Wasautin kawi, dengan suara yang kuat. Saya tidak akan masuk dulu kepada selanjutnya. Ini yang banyak diperdebatkan. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikut TKN dari Suryalaya. Zikirnya teriak-teriak. Gak santun, gak sopan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kitabnya ini. Di antaranya ada orang yang mengatakan, mengkritik, zikir seperti begitu nggak sopan itu. Sama dengan menganggap Allah tuli. Dianggap Allah tuli. Buat apa kok zikir dengan suara seperti itu? Wong Allah tidak tuli. Kita bahas dulu tentang kalimat menganggap tuli kepada Allah. Mesti dibahas tuntas ini. Yo, ngomong-ngomong soal tuli. Pak Jejen ada telinganya apa enggak? Kira-kira pendengarannya masih sempurna apa sudah kurang? Sudah kurang, wong umur 58. Kadang-kadang saya kalau ngomong keras-keras sedikit keras. Enggak usah. Oh iya gitu. Ya memang. Ya jadi sebenarnya besok itu Bapak akan ditangkap. Ya boleh. Pura-pura denger. Ya. Karena Bapak sudah menyatakan, tolong tanda tangan. Apa ini? Bapak besok akan ditangkap. Kalau di kelas-kelas kita Pak, yang namanya 50 ke atas, kalau kurang jelas, udahlah minta diulang aja. Gimana tadi? Gimana? Kurang terdengar gitu. Jangan jaim terus. Saya bawa alat bantu dengar tuh, yang mahal lagi saya pakai. Tapi kenapa nggak dipakai? Suka terlalu keras, bikin kaget. Udahlah saya simpen aja. Makanya kalau ngomong sama saya agak keras sedikit ya. Boleh ngomong gitu? Terus terang terbuka aja. Mentang-mentang jadi karena saya ini. Saya paling nggak senang spekulasi begitu. Baik saudara, dianggap bahwa kalau zikir dengan suara ya disebut keras lah. Sebenarnya keras-keras, terlalu keras juga enggak Pak. Sedang-sedang aja, kompak kedengarannya. Tapi sering dianggap keras, lalu dianggap salah dengan alasan Allah tidak tuli. Nah sekarang Pak Jejen ada telinganya enggak diulang? Masih mendengar? Sempurna atau kurang-kurang? Lalu dipanggillah Pak Jejen di dekat telinganya dengan suara yang sangat keras. Coba praktekkan. Jejen! Coba. Nah, berani kamu. Kira-kira dampak dari suara keras itu apa saya? Pengang. Bahasa Jawanya apa?
Ya, dalam bahasa Sunda katorekan. Iya, peng-pengan boleh. Ya, jadi begitu telinga saya. Kenapa saya dipanggil dengan suara keras? Saya pengang? Kenapa? Bingung kamu? Karena mendengarnya pakai telinga. Karena mendengarnya dipanggil dengan suara keras jadi pengang karena saya mendengarnya pakai. Oh begitu. Jadi kalau begitu menilai orang yang dikir suaranya keras menganggap Allah tuli, berarti Anda menganggap Allah bertelinga. Yang bertelinga itu makhluk. Jadi Anda menganggap Allah sama dengan makhluk. Jadi yang murtad, yang dikir suara keras, apa Anda yang menganggap suara keras menganggap tuli? Please. Banyak orang merasa benar. Tuh dikir, takian surya layak, teriak-teriak. Tuh menganggap Allah tuli. Pak, kami dikir begini bukan untuk memanggil-manggil Allah. Dan kalaupun kami suaranya keras, Allah nggak akan pengang telinganya. Kenapa? Karena Allah nggak pakai telinga. Kalau situ menganggap Allah pengang dengan suara begini, berarti Anda menganggap Allah pakai telinga. Jadi yang keliru Anda. Hati-hati. Pakai lagi jabatan saya, mohon izin, Rois. Jarang saya pakai gituan, kecuali dalam hal-hal yang sangat. Udah ada pertanyaan ya? Pertanyaan ini? Ya, untuk nanti ya, nanti sore, pada duhur, saya menjawab pertanyaan. Ya, kumpulkan aja. Mungkin sudah ada pertanyaan yang cocok dengan penyampaian saya. Ya. Oh, kasyap aja, bukan kasyap, kira-kira aja. Pakai otak aja biasa. Ya. Apalagi? Nah, kalau masih belum jelas juga dengan itu, saya akan melebar kepada apakah zikir itu hanya kalimat la ilaha illallah? Subhanallah zikir. Alhamdulillah zikir. Allahu Akbar zikir. Hizib-hizib, sholawatan, dalailul khairat, Quran, adzan, tanggung jawab ngomong. Ini di kampus loh. Bukan sedang ngomong di pinggir toko sana. Jadi ngomong di sini ada pertanggungjawaban. Sebab nanti akan ada laporan kepada rektor. saya tahu. Saya udah biasa di perguruan tinggi. Oh iya ya. Iya ya, di dikir itu banyak ya. Kalau la ilaha illallah seperti tadi, la ilaha illallah dianggap terlalu keras, saya akan bertanya zikir yang lain. Adakah zikir yang lain yang kita ingin dengan suara keras? Ada Quran. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muammar Z.